baru diangkat jadi Tuhan, diadopsi jadi Tuhan waktu baptisan. Makanya begitu Yesus dibaptis ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasih. Itu Allah Bapa mengadopsi Yesus jadi Tuhan. Jadi manusia biasa bisa sampai tahap tertentu jadi Tuhan. Dan itulah yang diteruskan oleh Erastus Sabdono sampai hari ini. Ajaran sesat begitu muncul, begitu banyak. Dari zaman ke zaman muncul. Ajaran Unitarian, Saksi Yehova, liberalisme, pluralisme, inklusivisme. Dan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Satu lagi aliran dari Korea, Son Hyunji. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Esra Soru, seorang pendeta yang sedang naik daun karena dianggap berani, dianggap satu-satunya pendeta yang siap untuk berdebat dengan pihak Muslim. Jadi pendeta Esra Soru ini lagi dipuja-puji, apalagi setelah debat yang dia lakukan dengan Ustadz Kainama. Dan saya rasa nggak perlu lagi ya saya jelaskan siapa pendeta Esra Soru. Dia ini adalah seorang pendeta, murid dari pendeta Budi Asali. Pendeta Esra Soru sendiri mendirikan gereja, teman-teman. Membuat gereja, dan gerejanya punya jemaat luar biasa banyak. Harus kita akui, karena memang kemampuan retorika, kemampuan berbicara dari pendeta Esra Soru bisa dibilang di atas rata-rata. Untuk kemampuan ngomong, saya acungi jempol. Tetapi sayang disayang. Akal dari pendeta Esra Soru kurang dipakai, teman-teman. Dia kurang kritis. Ini menurut pandangan saya ya. Pendeta Esra Soru bercerita, kalau waktu muda, dia itu orangnya kritis. Kalau ada orang bilang A, dia akan cari antitesisnya. Dia akan perbandingkan. Dia tidak akan telan begitu saja. Tetapi sayang, di usia yang tua, ya, di usia tuanya, dia malah menjadi orang yang menerima apa adanya, bahkan sangat aktif mengajarkan pemahaman dia, yang padahal itu juga bisa kita uji dan bisa kita buktikan bahwa pemahaman dia itu salah. Tetapi ya, namanya juga pendeta ya, apa mau dikatakan seperti itu. Baru-baru ini pendeta Esra Soru memberikan khotbah yang ya menurut saya menakjubkan, teman-teman. Karena di khotbah tersebut, pendeta Esra Soru menyerang pendeta Erastus Sabdono dan juga ajaran-ajaran Kristen lainnya. Kita tahu, lagi banyak nih, lagi marak pengajaran-pengajaran Kristen yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Bahkan bisa dibilang Indonesia ini salah satu target. Target dari Kristen dari luar masuk. Karena di luar udah mulai nggak laku. Mohon maaf, saya katakan. Kita dengar ya, info bahwa gereja-gereja di Amerika, di Eropa, itu pada tutup. Pada dijual. Terus bagaimana nasib pendetanya? Ya dia harus cari tempat lain, teman-teman. Itu nggak punya pilihan. Dia harus cari negara lain yang agama Kristen ini masih bisa laku. Dan salah satunya Indonesia.
Itulah kenapa banyak pendeta-pendeta dari luar tiba-tiba muncul di Indonesia, tiba-tiba buka gereja di Indonesia. Teman saya saja buka beberapa gereja yang cabang dari luar negeri, termasuk dari Korea, teman-teman. Saya punya teman, itu gerejanya Lee Min Ho. Jadi dia selalu membanggakan bahwa gereja dia adalah gereja yang sama dengan Lee Min Ho. Jadi kalau kamu pelayanan, nasib-nasiban bisa ketemu Lee Min Ho waktu pelayanan bareng. Begitu juga dengan gereja Shincheonji. Shincheonji ini lagi berkembang, dan diakui oleh Ezra Soru, ini berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, dan menurut dia ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya saingan. Saingan, teman-teman. Jadi antar mereka ini menganggap bahwa gereja yang lain, denominasi yang lain itu saingan. Sehingga mereka bilang itu sesat. Semua dibilang sesat. Bahkan Katolik sekalipun, dalam pandangan orang-orang reform, reform yang Calvinis, itu sesat. Kita sudah lihat bagaimana Budi Asali mengatakan Katolik sesat. Bayangin, Katolik aja disesatin sama mereka. Apalagi yang baru-baru. Apalagi karismatik, Unitarian, Saksi Yehova, Shincheonji, Kilat Kuning dari timur ya. Bahkan sekarang ada juga tuh inkarnasi Yesus terbaru yang lahir di Cina, mengambil rupa wanita. Nah, saya pernah bahas juga kalau di HMC. Dan itu berkembang sekarang. Yang ngomong bukan saya. Ezra Soru yang mengatakan bahwa itu berkembang. Kalau saya belum pernah ya masuk terlalu dalam, kalau di luar negeri berkembang. Tapi di Indonesia saya nggak tahu. Karena saya belum ketemu gerejanya. Ezra Soru, dia kan fokus yang begituan. Karena dia anggap ini kompetitor. Karena dia main di sektor itu, tentu saja dia sangat memperhatikan kalau ada denominasi yang lain yang masuk. Wah, ini denom lain nih. Apa nih? Oh, saingan kita nih. Ajarannya seperti ini. Wah, gawat. Nah, kalau kita kan cuma lihat dari luar ya. Nah, jadi kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan pendeta Ezra Soru mengenai ajaran-ajaran yang lain dan mengapa dia mengatakan pendeta Erastus sesat. Kenapa ini? Wah, gawat ini ya. Kita dengarkan dulu. Angin kedua adalah angin pengajaran sesat. Alkitab bicara akan muncul begitu banyak ajaran menyesatkan, guru-guru palsu. Rasul Yohanes di abad yang kedua, akhir abad pertama, dia menulis, saudara-saudara yang kekasih, banyak nabi palsu telah muncul dan telah pergi ke seluruh dunia. Dalam surat 2 Yohanes 7, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Matius 24 kata Yesus, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan dari sudut sejarah gereja, memang sudah muncul banyak ajaran sesat dari awal. Gnostisisme itu menjadi ajaran sesat paling hebat yang menyerang kekristenan pada awalnya. Gnostisisme itulah orang-orang Gnostik ini, mereka menulis Injil-Injil yang sesat. Tapi mereka tidak mencantumkan nama mereka sebagai penulis Injil. Cilakanya mereka mengambil nama-nama rasul kita, lalu menaruh seolah-olah rasul kita yang menulis. Maka muncullah kita tahu ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil Maria Magdalena, dan Injil-Injil lain yang dikenal sebagai Nag Hammadi Library. Karena hampir semua ditemukan di desa Nag Hammadi di Israel sana. Juga ada The Gospel of Judas, Injil Yudas. Semua Injil itu menyerang kekristenan. Itu produk Gnostik. Nah, itulah sebabnya kalau saudara lihat debat saya dengan Kailama kemarin, dia angkat Injil Gnostik untuk menyerang. Dia salah sasaran. Kita pun tidak percaya Injil Gnostik. Gnostisisme muncul dan menyerang iman Kristen, ajaran Kristen. Muncul Marcionisme, Arianisme yang adalah nenek moyang dari Saksi Yehova, Nestorianisme, Pelagianisme, Adopsianisme. Adopsianisme itu mengatakan Yesus itu manusia biasa, baru diangkat jadi Tuhan, diadopsi jadi Tuhan waktu baptisan. Makanya begitu Yesus dibaptis ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasih. Itu Allah Bapa mengadopsi Yesus jadi Tuhan. Jadi manusia biasa bisa sampai tahap tertentu jadi Tuhan. Dan itulah yang diteruskan oleh Erastus Sabdono sampai hari ini. Ajaran sesat begitu muncul, begitu banyak. Dari zaman ke zaman muncul.
ajaran Unitarian, Saksi Yehova, liberalisme, pluralisme, inklusivisme, dan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Satu lagi aliran dari Korea, Son Hyunji. Saudara, dua yang terakhir ini saya mau kasih catatan khusus, yaitu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini aliran yang sementara merambah ke seluruh dunia. Banyak orang Indonesia itu sudah masuk aliran ini. Dan saya baru baca berita kemarin dilaporkan dari koran Flores bahwa justru paling banyak di NTT itu dari Flores masuk aliran ini. Namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mereka ajar apa saja? Saya kasih kutipannya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai kilat dari timur, Eastern Lightning, nama yang didasari penafsiran Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Kelompok ini percaya bahwa Allah telah datang menjelma sebagai manusia lagi. Menjelma lagi. Ya, kali ini sebagai seorang wanita Cina bernama Yang Xiangbin. Jadi ada dua inkarnasi. Inkarnasi pertama Yesus. Inkarnasi kedua perempuan Cina ini Yang Xiangbin yang menjuluki dirinya sebagai kilat Deng, yang adalah sosok pemimpin umum kilat dari timur. Namun pemimpin sejati rupanya adalah Imam Agung dan kekasihnya bernama Shao Weishan, lelaki yang pertama kali menyatakan bahwa dia bersifat ilahi. Yang Xiangbin dijuluki sebagai Kristus zaman terakhir dan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena mereka meyakini bahwa wanita itu adalah Kristus yang telah datang kedua kalinya guna menyelesaikan pekerjaan Allah. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak konsep Allah Tritunggal dan sebaliknya mengajarkan bentuk doktrin modalisme. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus mereka anggap sebagai tiga wujud yang berbeda, bukan tiga pribadi. Saudara kalau buka YouTube, saudara lihat ada film-film kayak film Cina yang gambarnya bagus sekali, videonya lain, indah sekali. Nah itu mereka. Ya, berhati-hati. Banyak orang, saya mendapatkan keluhan begitu banyak orang Indonesia sudah masuk, terutama dari Flores. Lalu saudara, aliran ini sudah pernah saya bahas ya. Nah kalau saudara lihat ini video saya. Itu saya bahas perempuan ini ya, yang mengaku diri sebagai Kristus. Bahkan mereka menganggap bahwa Alkitab itu produk masa lalu. Justru Allah mau berbicara pada zaman akhir ini, tapi yang menjadi hambatan bagi Allah bicara sekarang ini karena orang Kristen terlalu percaya Alkitab. Percaya Alkitab karya Allah di masa lalu bikin tertutup sehingga Allah tidak bisa berkarya di masa sekarang. Maka aliran ini punya lagu rohani banyak di YouTube. Ya, dan salah satu lagu rohaninya ini yang sudah saya tanggapi, bahwa Alkitab menjadi penghalang orang kenal Allah. Jadi saudara jangan suka-suka, yang penting musiknya enak, videonya bagus, sudah tidak lihat kata-katanya. Ini menyesatkan semua. Dan yang tak kalah heboh sekarang adalah Son Cheonji. Ini aliran dari Korea. Ya. Ini aliran apa? Perhatikan kutipan ini. Nama resmi agama ini adalah Gereja Yesus Ya Cheonji, Kuil Tabernakel Kesaksian. Kata si Cheonji sendiri merupakan gabungan dari istilah Korea yang berarti baru, surga, dan bumi. Si Cheonji percaya bahwa dirinya adalah ekspresi akhir zaman dari gereja sejati melalui penggenapan langsung nubuatan dalam wahyu. Pemimpin dan pendirinya Lee Man-hee, artinya pendeta yang dijanjikan, mengklaim melalui wahyu ilahi telah diutus oleh Roh Kudus untuk menciptakan kerajaan surga Tuhan di bumi, persis seperti yang dia saksikan di surga. Si Cheonji menawarkan kelas Alkitab gratis yang condong ke arah teologi mereka. Si Cheonji mengajarkan bahwa 144.000 yang disebutkan dalam Wahyu 7 ayat 4 adalah anggota dari 12 suku si Cheonji. Kelompok ini menyangkal Tritunggal. Dia mengklaim semua malaikat adalah manusia dan hanya Lee Man-hee yang memiliki kemampuan menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Faktanya si Cheonji bahkan mengklaim bahwa Wahyu 7 ayat 2 adalah referensi khusus untuk Korea, itu timur, dan Man-hee itu sebagai malaikat pertama. Upaya dakwah utama kelompok ini berfokus pada mengundang orang untuk menghadiri kelas-kelas di berbagai pusat mereka.
ketika orang yang direkrut lulus, mereka dikatakan disegel sebagai anggota 144.000. Saudara jangan main-main pikir ini ada jauh-jauh di Korea. Tidak. Saya kemarin mencari orang yang dari dalam, orang dalam. Dia bilang bahwa kira-kira dia orang dalam yang keluar. Dia bilang kira-kira 120.000 sampai 140.000 orang Indonesia sedang belajar di sini. Nah, salah satu yang belajar di sini itu teman saya. Biasa kebaktian di gereja cabang kita Surabaya. Ya, tapi beliau ke sana tuh menyamar. Dan belajar sampai tingkat tinggi. Dan kemarin beliau chat saya, informasi saya bahwa Pak, saya sudah keluar dari sana. Saya kasih chatnya. Oh ya Pak, saya sudah meninggalkan kelas saya di Sicheonji demi iman saya yang tetap berpegang pada yang semula. Ini pemberitahuan dan off saya dari kelas itu. Dia kasih pesan ke sana. Bapak Ibu yang terkasih, setelah mempertimbangkan masa-masa mempertaruhkan keyakinan saya di kekekalan nanti dan sebagai hasil dari pergumulan saya secara pribadi berdasarkan itu, maka saya tiba pada suatu keputusan untuk menarik diri dari pembelajaran atau kelas ini. Keputusan ini saya ambil dengan sepenuh hati tanpa pengaruh dari siapapun. Saya sangat menyesal telah mengecewakan Bapak Ibu semua, tapi semua itu telah berproses dan akhirnya harus tiba pada suatu kesimpulan saya, yaitu saya hanya percaya pada satu-satunya penyelamat saya, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi saya, yaitu Yesus Kristus yang saya kasihi, tiada yang lain. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf saya telah mengecewakan Ibu Feli, Bapak Daniel, Ibu Siska, Ibu Widya, Ibu Julia, Bapak Jumadi, Bapak Henry atas atensi dan jerih payah selama ini. Memang tidak mudah bagi saya, tapi saya harus tegas menyatakan iman saya ini dan tidak bisa tidak, harus sebulatnya saya putuskan. Selamat berpisah. Dalam iman ya Bapak Ibu, saya tetap akan juga mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas jerih payahnya. Salam. Saya lihat satu teman di internet juga bersaksi, dia sudah ikut 20 pertemuan dari aliran ini. Dan waktu 20 pertemuan, dia langsung keluar. Saudara boleh cari kesaksiannya Pak Heno Suroso di Facebook. Dia ada bahas ini aliran sekarang ini ya. Nah, waktu Pak Heno mengatakan dia sudah ikut 20 kali dan keluar, apa yang Pak Heno katakan itu saya kirim ke teman saya. Lalu teman saya ini balas bilang begini, kalau dilihat dari 20 kali pertemuan yang dia sebutkan di atas, dia masih di tingkat dasar Pak. Karena di tingkat dasar itu ada 36 pertemuan, ada 24 tema, di tingkat menengah ada 36 pertemuan, juga 24 tema. Dua tingkat ini dimentori oleh Ibu Feli. Masing-masing selama 3 bulan per tingkat. Seminggu 3 kali, sebulan 12 kali. Jadi 3 bulan 36 kali. Di tingkat atas ada 48 pertemuan. Seminggu 4 kali selama 3 bulan. Jadi sebelum 2 bulan dia sudah keluar. Masih di tingkat dasar. Saya sudah sejak November 2023 sudah 99 kali pertemuan. Seharusnya 120 kali pertemuan sudah bisa lulus dan diwisuda. Di Sicheonji istilah baptisan tidak ada. Yang ada istilah wisuda. Itu berarti sudah termeterai atau terbaptis dalam Sicheonji. Kalau mau nunggu 1 bulan lagi, saya sudah lulus 9 bulan lebih pembelajaran. Karena sebulan lagi sudah mau wisuda, saya diminta mengumpulkan foto pakaian jas lengkap berdasi hijau emerald. Kata mereka foto itu untuk disematkan di kitab kehidupan pribadi saya. Ini saya pikir mereka sudah memaksa saya itu secara halus melakukan pengakuan iman Sicheonji. Jadi saya memutuskan cabut atau keluar dari mereka. Saya sudah ada di tingkat atas sudah 2 bulan lebih. Kurang 1 bulan lagi. Memang saya sudah ancang-ancang mau cabut sebelumnya. Jadi permintaan foto itu saya langsung terpicu untuk cabut. Saya sudah ditawari untuk memilih saya mau masuk suku apa. Saya ditawari sebagai suku Yehuda. Untuk emblem pengenalan saya sebagai suatu tenaga pengajar mereka. Waktu itu saya pikir makin lama saya makin dijebak, ditanamkan dan dibenamkan lebih dalam lagi. Saya ingatkan untuk, maksudnya istrinya mengingatkan untuk segera cabut. Saya bilang pada istri, yang menggeliat-geliat mengamati mereka di grup itu. Hati dan iman saya pastikan tidak ada di sini. Saya percaya Tuhan yang tempatkan saya di sini, tapi bukan untuk mengingkari dia. Tuhan yang tempatkan,
Tuhan pasti akan jaga saya seperti ketika saya di Saksi Yehova 2007 sampai 2012. Saya terus berdoa dan tetap dikuatkan supaya Roh Kudus tetap melindungi saya, karena saya sadar saya sedang berkonfrontasi dengan roh-roh jahat penguasa di udara. Tapi saya yakin kuasa Tuhan saya lebih besar dari segala roh dunia ini, dan akhirnya saya diselamatkan dan ditarik dari kuasa gelap ini. Dia sudah mendapatkan semua materi pelajarannya. Saya akan berikan semua kepada Pak Esra untuk membuat tanggapannya. Ini tidak ada baptisan, wisuda. Dan ribuan mereka wisuda di Korea. Mereka bahkan pakai stadion untuk wisuda. Saudara lihat ini foto wisuda mereka. Ya, next. Berikut. Itu semua orang yang sudah lulus pelajaran dari aliran ini. Hafal baik-baik nama ini. Dan kalau orang tawar-tawar ke Korea, jangan terlalu cepat ikut. Konferensi-konferensi, jangan sampai saudara ditawar masuk ke sini. Ya. Jadi saudara bisa lihat, ini gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dan si Cheonji ini saudara harus hati-hati. Sekarang itu begitu merambah, dan akhirnya ajaran semacam ini menggoyahkan orang-orang Kristen. Karena mereka sekilas mirip Kristen, dan itu wajar, namanya pemalsuan harus mirip. Seperti uang palsu harus mirip dengan uang asli. Tapi sesungguhnya mereka berasal dari iblis. 2 Korintus 11. Sebab orang-orang itu rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal yang ganjil jika pelayan iblis menyamar sebagai... Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi menurut pendeta Esra Soru, Saksi Yehova, ya, Sinsonji, pendeta Erastus, itu sesat semua. Dia katakan banyak penyesat. Wih, ngeri teman-teman ya. Terjadi penyesatan gila-gilaan. Bahkan dia bilang Injil-Injil Gnostik itu juga buatan para penyesat. Ini yang kurang ajar. Orang disebut penyesat kan tergantung sudut pandang. Ini saya mau luruskan dulu nih, supaya teman-teman jangan ikutan bodoh. Ya, mohon maaf, saya katakan jangan bodoh. Kenapa? Penyesat itu tergantung siapa yang buat stempelnya. Kita ambil contoh. Presiden Soekarno, bagi rakyat Indonesia, itu adalah pahlawan besar. Kecuali PKI ya, ataupun pengkhianat-pengkhianat di Indonesia, yang berani bilang, Bung Karno bukan pahlawan. Semua rakyat Indonesia hormat dengan Bung Karno. Tapi bagaimana dengan pemerintah Belanda? Bagi pemerintah Belanda, ya, Bung Karno adalah penyesat. Coba tanya. Bagi Belanda, mereka mencatat bahwa Bung Karno adalah penyesat. Bung Karno ini menyesatkan orang dengan konsep kemerdekaan. Memprovokasi rakyat untuk memberontak dari Belanda. Jadi semua tergantung sudut pandang. Bagi orang Katolik, yang di luar Katolik itu sesat, bidat. Begitu juga dengan pendeta Esra Soru. Yang di luar denominasi dia itu sesat semua. Tapi apakah itu kebenaran mutlak? Enggak. Itu kan pandangan. Sesat tidak sesat, kita harus gunakan barometer yang jelas. Harus ada tolak ukurnya. Kalau dari perspektif agama Islam, ya mereka semua sesat. Esra Soru sesat, Katolik sesat, ya, Sinsonji sesat, semua sesat. Kan begitu. Nah, jadi ini semua tergantung sudut pandang. Tapi di sini saya mau bahas tentang Erastus ya. Yang menurut saya secara pribadi, secara karakter orang, menurut saya. Ya, karena saya aktif mendengarkan pendeta Erastus, dan bahkan saya pernah beberapa kali ikut khotbah pendeta Erastus. Gerejanya itu ada di Mall Arta Gading, teman-teman. Ya, itu gereja Rehoboth, dan saya dulu beberapa kali ikut kebaktiannya, dan saya secara pribadi mengenal karakter dari pendeta Eras. Dia pribadi yang luar biasa kalau kita bicara kemanusiaan. Hubungan dengan istrinya, bagaimana dia memperlakukan orang lain, cara berbicara dia, luar biasa teman-teman. Orang yang sampai tahap pendeta sekelas dia yang terkenal,
Itu untuk tetap rendah diri itu susah. Banyak orang yang kita lihat tuh star syndrome, begitu terkenal sombong. Pendeta Eras enggak. Jadi menurut penilaian saya secara karakter pribadi, Pendeta Eras jauh di atas Ezra Soru. Secara kemanusiaan ya. Ini saya harus jujur katakan. Karena bagi saya dua-duanya sesat. Tapi dua-duanya sesat secara manusia lebih bagus Erastus. Dan kenapa Erastus disebut sesat? Ya karena Erastus mengakui dengan jujur setelah pengajaran dia, dan selama ini dia belajar, dia menemukan bahwa ternyata Yesus memang hanyalah utusan. Yesus bukan sumber. Yesus hanya manusia yang memakai kemuliaan Tuhan. Yesus dipilih. Yesus memang dipersiapkan untuk pekerjaan di bumi. Jadi Yesus itu bisa melakukan segalanya memang karena dia dipilih. Dan Yesus tidak pernah setara dengan Allah Bapa. Apa yang disampaikan Erastus, menurut dia ya sesuai dengan apa yang ada di Bible. Sesuai dengan fakta sejarah. Dan coba kita dengarkan sedikit ya tentang Pendeta Erastus. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Kita harus mulai mengoreksi hal ini yang mungkin juga memang mengejutkan atau bisa mengguncangkan. Nurani kita harus dipertajam oleh pimpinan Roh Kudus agar kita menemukan kebenaran yang murni yang Allah wahyukan di zaman kita. Alkitab belum selesai dan tidak pernah selesai digali sampai sejarah bumi ini berakhir. Roh Kudus terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Pernah dengar kata titisan? Kalau orang percaya ada inkarnasi, ini percaya ada titisan, jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang, masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi. Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diyakini itu inkarnasi. Nah, penjelmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Di perjanjian lama tidak pernah ada. Di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua, yang percaya Allah Esa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat. Oh, mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir, maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjelmaan dari Logos, dari firman. Dan itu terbangun sampai hari ini, saudara.
Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjelmaan ini, tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjelmaan, maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjelmaan, itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan firman Allah menjelma jadi manusia, bukan begitu. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi firman. Begitu, saudara. Nah, puji Tuhan seperti yang saya singgung bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu disinggung atau muncul nama Yohanes Pembaptis. Yohanes. Jadi ketika bicara mengenai logos atau firman, itu diselipkan. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Menarik. Dan ternyata ada agenda Tuhan yang hebat di balik itu. Yohanes diutus oleh Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Nah, pertanyaannya siapa terang itu? Biasanya kita langsung berkata Yesus. Itu juga tidak tepat betul. Bukan berarti salah. Nanti dulu, tidak tepat betul. Bukan salah, tapi tidak tepat betul. Kok bisa? Ya, Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Biasanya saya dibantu Pak Yehuda, apakah hadir Pak Yehuda? Atau tadi ada rapat ya? Tolong mic-nya diberikan. Lihat saya semua. Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Yesus itulah terang dunia. Biasanya asumsi kita begitu. Apa itu benar? Tidak tepat, tapi tidak salah. Maksudnya apa? Firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang itu Tuhan. Nanti saudara akan tahu bahwa Yahweh itu pakai nama Yahweh ya. Pakai nama Yahweh. Yang menjadi terang itu Yahweh. Bukan pakai Elohim loh. Yahweh itu terang. Terang dan keselamatanku. Keselamatanku. Jadi di tengah-tengah penjelasan mengenai logos atau mengenai firman, dimunculkan Yohanes. Yohanes berkata, aku bukan terang itu, aku menyaksikan. Coba baca yuk, Yohanes 1 ayat 6-7. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya, Yohanes diutus oleh Allah ya, terus? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tentang terang itu, terus. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, saudara pasti kaget kan, banyak orang Kristen terkejut. Kok terang itu bukan Yesus Pak? Yahweh itu terang. Mazmur pasal 27 ayat 1, kalimatnya begini. Yahweh atau Adonai, Ori Veyishi. Or itu terang. Veyisi dari Yasa. Tuhan, the Lord is my light and my salvation. Yang disaksikan Yohanes Pembaptis itu adalah terang. Dan terang itu dasarnya Yahweh sendiri. Yahweh sendiri yang sama dengan Logos. Nanti saya jelaskan ya di kemudian hari ya. Logos itu sebagai metonimnya. Maksudnya pengganti. Ya. Kalau saudara berkata, gembala senior, itu metonim saya. Beritahu saja ke gembala senior. Bukan Pak Eras. GS. Nah ada kan orang suka sebut saya itu GS. Ini GS. Ini urusannya GS nih. Nah GS itu metonim saya. Kadang-kadang di masyarakat kan ada julukan-julukan yang negatif ya. Itu loh si cerewet. Nah, cerewet itu metonim. Kalau di rumah ada yang suka ribut, mana tuh si resek? Nggak ada. Nah, resek itu metonim. Logos itu metonim, saudara.
Ya. Nah, saya ulangi ya, terang itu Yahweh. Terang itu Yahweh. Di dalam Matius pasal 4 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis? Dia menyaksikan terang, terang itu Yahweh. Tetapi dilakukan oleh Yesus. Yang juga telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 2. Coba dibaca. Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Mazmur 23, ia berkata, aku gembala. Tetapi di dalam menyelenggarakan penggembalaan, dalam melaksanakan penyelamatan, Yesus yang melakukan. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Nah, itu kalau Erastus. Dan menurut kalian, siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih jujur di antara kedua orang ini? Kalau saya mengatakan Erastus itu cuma tinggal mempelajari Islam. Tinggal menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang adalah utusan dan Nabi penutup. Kalau kita lihat teman-teman Unitarian, Saksi Yehova ya, mereka tuh cuma kurang di situ. Karena mungkin selama ini mereka didoktrin, selama ini mereka mendengar bahwa Islam jahat dan sebagainya, sehingga mereka susah menerima. Dan itu yang sering terjadi. Tetapi saat mereka sudah mulai menerima kebenaran, mereka akan terbuka akalnya, teman-teman. Itu menurut pandangan saya terhadap pengajaran Pendeta Erastus dan teman-teman Unitarian dan Saksi Yehova ya. Jadi mereka tidak meninggikan Yesus sampai terlalu lebay, sampai setara dengan Allah Bapa, maupun menjadikan dia sebagai Tuhan itu sendiri, seperti yang dilakukan Oneness. Terus kalau kita mengacu kepada dua pengajaran yang disebutkan, ya, yaitu apa? Shinson-ji dan juga Eastern Lightning, kilat kuning, yang tadi saya sebut dari Cina ya. Jadi namanya itu banyak, julukannya. Tetapi kalau di internasional mereka namanya The Church of Almighty God. Ya, Almighty God. Itu yang dari Cina, ya, yaitu Eastern Lightning, kilat kuning. Itu salah satu kekristenan yang lagi tumbuh besar. Bahkan jemaatnya sudah ada 4 juta orang. Jadi kalau kalian bilang HKBP, itu salah satu denominasi yang paling sukses, paling ramai jemaatnya, kurang lebih 2 jutaan. Nah ini jauh di atasnya teman-teman. HKBP itu cuma 2 jutaan. Ini 4 jutaan. Lebih besar. Kalau punyanya Esra Soru lebih kecil lagi. Jadi saya bingung ya, kenapa mereka berani mengatakan orang lain sesat. Padahal ya mereka sendiri juga kita tahu lah bagaimana ya. Di sini teman-teman bisa lihat Eastern Lightning. Ya, kalau teman-teman mau cari, ini banyak infonya. Dan memang ini berkembang. Di beberapa negara-negara, ya seperti di Amerika, di Korea, begitu juga di Indonesia. Kenapa bisa berkembang? Karena mereka punya struktur bagus. Doktrin mereka kuat. Termasuk Shinson-ji ya, yang sampai ada kelas-kelasnya gitu. Kalau sampai ada kelas itu kan benar-benar ditanamin, dicekokin dengan doktrin. Ini, Gereja Yesus Sang Bait Tabernacle, Firman Shinson-ji. Asalnya dari mana? Dari Korea. Pendirinya Lee Man-hee. Jemaatnya 246.000. Masih kalah dari yang kilat kuning. Betul tidak? Terus kalau Saksi Yehova, ya kita tahulah Saksi Yehova itu juga luar biasa. Bahkan bisa dibilang ya, sekarang kita sudah mulai gampang mencari yang namanya balai sidang. Kalau tidak salah nama mereka balai sidang. Mereka nggak pakai nama gereja, ya tempat ibadah mereka balai sidang. Dan itu sekarang saya lihat di kota-kota kecil udah banyak. Udah banyak sekali. Ya. Jadi, aduh, udahlah teman-teman. Kalau Anda ingin mengatakan orang lain sesat,
ya mengatakan bahwa agama lain sesat gitu. Terus Anda sendiri apa? Berani nggak Anda diskusi dengan mereka? Coba saya tanya. Bahkan saya sangat pingin nih melihat pendeta Erastus ya ketemu dengan Esra Soru. Itu seru tuh kalau Erastus Sabdono berdebat atau berdiskusi dengan Esra Soru. Ya saya sanggup menjadi mediator dan saya sanggup untuk menyediakan segala prasarananya. Biar kita dengar. Ya. Kalau mau gitu kan, daripada nanti yang jadi panitia salah satu pihak dianggap tidak adil, ya mending biarkan Muslim menjadi hakim yang adil seperti biasa. Karena Muslim selalu menjadi hakim yang adil. Kalau orang di luar Muslim berkonflik. Bagaimana? Biar penonton dengar. Sebenarnya siapa yang sesat? By data ya, by akademi. Kita tahu pendeta Erastus itu S3 teologi dan dia adalah salah satu pendeta terbesar, pendeta yang paling famous di Indonesia. Salah satu ya. Salah satu yang paling aktif, bahkan bisa dibilang dialah seniornya Gilbert Lumondong. Dialah yang duluan membuat live gereja di media, di TV. Ya. Bahkan orang-orang awam sekarang banyak sih, kalau kita tanya, ini kenal nggak? Kenal kok semua dengan Pak Erastus. Orang Kristen tuh rata-rata kalau dikasih lihat fotonya kenal kok. Ya. Cuman mereka juga terkejut gitu. Kok bisa pendeta Erastus sekarang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak pernah setara dengan Allah Bapa? Karena memang itu faktanya. Dan saya ini ya, saya agak bingung gitu, kenapa disesatkan? Padahal yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang ada di Bible, itu yang pertama. Terus kedua, ya saya memaklumi kalau teman-teman Kristen itu susah terima. Susah menerima fakta itu. Ini ibaratnya apa teman-teman? Ini ibaratnya kamu dari kecil percaya bahwa orang tuamu adalah orang tua kandung. Kamu percaya hal itu. Dari kecil kamu taunya itu orang tua kandung kamu. Tiba-tiba saat kamu udah besar, dikasih tahu bahwa dia, ya, orang tuamu ini bukan orang tua kandung kamu. Ada orang bilang, itu bukan orang tua kandung kamu tuh dari panti. Ini foto kamu waktu bayi, dikasih lihat foto kamu waktu bayi. Dikasih tahu, nih lihat nih, kamu ada tai lalat di pantat. Terus kamu lihat, oh ini foto saya waktu bayi memang gitu kan. Ini foto saya memang, dan di tai lalat, di pantat saya ada tai lalat, benaran gitu. Tapi apakah kamu bisa langsung terima? Enggak. Orang pasti akan menolak. Tidak mungkin itu saya, tidak mungkin kan begitu. Saya anak asli. Begitu juga dengan teman-teman Kristen. Dari kecil kan didoktrin bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah salah satu dari 3 pribadi. Salah satu dari 3 pribadi. Walaupun sampai sekarang kalau dijelaskan, ya suruh mereka ngomong, suruh mereka kasih tahu, suruh mereka jelaskan, mereka nggak sanggup. Nggak sanggup. Dan saya sudah buktikan. Doktor teologi sekalipun, itu nggak sanggup menjelaskan Trinitas. Yang ada apa dia bilang? Nggak bisa digambarkan. Nggak sanggup. Jadi, ya kita maklumi teman-teman Kristen susah menerima. Bahkan Erastus dihujat, Yonatan Purnomo dihujat, semua pendeta yang mau jujur pasti dihujat, dicekal, dimatikan. Karena yang kita lawannya adalah pemahaman yang sudah dari dulu mengakar. Berat untuk dicabut. Berat, harus dipotong pelan-pelan. Karena akarnya udah terlalu banyak nih. Jadi supaya bisa cabut, ya akarnya dipotong sedikit-dikit. Ya, yang sebelah sini dipotong, nanti sebelah sana. Pelan-pelan nih kita iris. Kita iris pemahaman teman-teman kita yang sudah mengakar ini. Yang menurut saya, sekali lagi ya, ini pandangan saya, ini tersesat, salah. Dan kita akan bantu mereka, supaya mereka tercerdaskan. Supaya mereka tercerahkan, teman-teman. Jadi mohon dukungannya, untuk kita bisa terus mengudara, memberitahukan kebenaran. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.